dengki, dendam, dongkol, apa yang terjadi? Pankreas rusak, lambung rusak, sel-sel tubuh menua, jadi gampang tuanya. Oke? Nah, jadi makanya kalau teman kita kuliah S2, kita terus senang, betul? Dia ganti mobil, kita terus senang, betul? Itu doa bagi kita agar memperoleh hal yang sama. Jadi mulai sekarang, vlog artinya terhadap siapapun. Jadi pertama impiannya besar, satu. Kedua artinya vlog artinya lapang. Lanjut. Ya, kita akan masuk materi berikutnya tentang penyelarasan impian, penyelarasan visi. Ya, saya menyebutnya sebagai vision alignment. Ini materi paling penting hari ini tentang sepasang bidadari. Tentang apa? Bidadari pertama siapa? Ibu kita, orang tua kita, termasuk juga mertua. Ya, bidadari berikutnya siapa? Pasangan kita. Jadi kita sama orang tua, sama mertua dengan pasangan mesti selaras. Kalau selaras kecepatan, nggak selaras perlambatan. Ya, sama orang tua nggak cocok terus, sama orang ribut terus, susah kayaknya, susah majunya. Ya, jadi pastikan selaras. Kalau selaras percepatan, nggak selaras perlambatan. Anda pengen merantau ke sini, orang tua nggak setuju, pasti susah di perantauan. Anda pengen kuliah di sini, orang tua nggak setuju, pasti susah kuliahnya. Ya, Anda pengen nikah dengan si A, dengan si B, orang tua nggak setuju, pasti susah pernikahannya. Kita pengen buka usaha, orang tua nggak setuju, tidak ridho, pasti susah usaha. Nggak jaminan, tapi 90% seperti itu. Ya, jadi pastikan selaras. Kadang-kadang orang tua nggak setuju, kita yakinkan dia. Ya, kita yakinkan dia. Kayak orang tua zaman sekarang ya, itu tentu beda ya dengan pikirannya kita. Kita selaraskan, ya, kita selaraskan. Kalau selaras percepatan, nggak selaras perlambatan. Yang kedua adalah bakti. Pertama selaras, kedua bakti. Pertama apa? Selaras. Yang kedua bakti. Anak-anak yang berbakti hidupnya bertabur rezeki. Anak-anak yang durhaka hidupnya penuh petaka. Ini terjadi buat semuanya. Ya, kisah Malik Undang itu fiktif, tapi pesannya benar. Anak-anak yang durhaka hidupnya membatu, betul? Nasibnya membatu, sulit. Ada seorang pengusaha Chinese, dia bilang, perlakukan orang tuamu kayak raja, nanti rezekimu kayak raja, betul? Betul. Om saya, seorang Maijen, ya, dia bilang, kamu di lapangan boleh jadi jenderal, tapi kalau di rumah ketemu ibu jadi prajurit. Artinya apa? Siap taat, betul? Siap taat, siap berbakti. Oke? Nah, saran saya teman-teman yang orang tuanya masih ada, ya, tingkatkan baktinya dengan uang, dengan perhatian, dengan doa, dengan semuanya. Betul? Kalau kita pakai baju bagus, pastikan orang tua pakai baju yang bagus. Kita makan enak, pastikan orang tua juga makan enak. Ya, nggak cukup pakai uang saja, nggak cukup pakai uang saja. Atau mentang-mentang miskin, pakai waktu saja, nggak bisa. Kasih uang juga, kasih waktu juga, kasih perhatian juga, kasih doa juga. Betul? Dulu orang tua nafkahi kita dengan semuanya, dengan darah, dengan air mata, dengan uang, dengan waktu, dengan semuanya. Kita juga berbakti dengan semuanya. Ada seorang sahabat Nabi, ya, dia gendong ibunya, ya, dari Yaman. Gendong ibunya dari Yaman, pergi haji, bayangin. Gendong ibunya dari Yaman ke Mekah, haji. Gendong itu, lewati padang pasir, ya, sampai kakinya luka, terus tawaf, sa'i, berhaji gitu ya. Orang bilang, wah itu pasti pahalanya besar luar biasa. Ya, pasti mampulah membalas jasa-jasa orang tuanya. Umar bilang, itu yang dia lakukan itu, satu tetes darah ibunya aja nggak bisa dibalas. Satu tetes aja nggak bisa dibalas. Ya, jadi teman-teman yang merasa sudah berbakti, nggak cukup. Ya, nggak cukup. Saya sudah lihat contoh macam-macam, ribuan orang. Ya, saya ketemu dengan ratusan ribu orang.
ketemu dengan triliuner, ketemu dengan orang-orang terbaik di dunia, ketemu dengan orang-orang terkaya di dunia. Salah satu polanya apa? Sama orang tuanya selaras, sama orang tuanya berbakti. Pak Khairul Tanjung, nomor 6 terkaya, berbakti sama ibunya. Pak Sandiaga Uno, berbakti sama ibunya. Ya, macam-macam contohnya. Dan Anda boleh lihat di sekitar Anda, ya, tetangga, teman kalian yang selalu ribut sama orang tuanya, yang selalu berantem sama orang tuanya, lihat hidupnya seperti apa. Ya, makanya saya menyimpulkan berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Kalau orang tua sudah meninggal, gimana caranya berbakti? Orang tua sudah meninggal, gimana caranya berbakti? Doa, apalagi? Silaturahim dengan kerabat-kerabatnya, apalagi? Banyak-banyak berbuat baik, ya, banyak-banyak berbuat baik. Kita sholat zuhur, kita sholat Jumat, kita dapat pahala, insya Allah. Orang tua dapat. Orang tua yang sudah meninggal tetap dapat. Itu namanya amal jariah. Karena kita bisa sholat melalui perjuangan dia, betul? Karena pendidikan dia. Jadi kita sholat pun orang tua dapat pahala. Anda sedekah dapat pahala. Orang tua dapat pahala. Ya, kita bisa sedekah melalui perjuangan orang tua kita, melalui doa orang tua kita. Jadi intinya banyak-banyak berbuat baik. Saran saya setelah acara ini, ya, kalau orang tuanya masih hidup, minta ridho sama orang tua, ya, minta ridho sama orang tua, minta maaf sama orang tua, terus terakhir baru minta doa sama orang tua, minta ridho, minta maaf, minta doa, ya. Anda boleh tunjukin contoh macam-macam. Kalau durhaka sama orang tua hatinya nggak seret, ya, nggak bakal selamat hidupnya. Contohnya ada kamu banyak. Ya, kalau pengen beres hidup kita, dalam rumah tangga beres, dalam bisnis beres, dalam apa-apa beres, pastikan ke orang tua beres dulu. Kalau kita muliakan orang tua, bukan kata-kata saya, kita muliakan orang tua, Allah muliakan kita. Satu orang pun tidak akan bisa menghina kita. Pegang, ya. Nah, tapi kalau sama orang tuanya udah gak beres, kemana-mana masalah semuanya. Makanya kunci bahagia keluarga, kunci rezeki keluarga, kunci surga pun keluarga. Betul? Umar bin Khattab mengatakan, kalau pengen tahu kualitas laki-laki, lihat dari dua orang wanita di sampingnya, ibunya, istrinya. Langsung ketahuan kualitasnya seperti apa. Ya. Jadi pertama selaras, kedua berbakti. Boleh praktek? Ya. Jadi setelah acara nanti ngapain ke orang tuanya? Minta apa? Minta ridho. Minta apa lagi? Minta maaf. Minta apa lagi? Minta duit. Minta doa, ya. Nah, usahakan selaras. Kalau beda pendapat, oke, yakinkan, gak usah ribut-ribut. Yakinkan. Lanjut? Oke, silakan berdiri semua. Madap sana semua. Oke, silakan dipijit teman di depannya. Pastikan pijitannya enak. Oke, balik kanan. Pembalasan lebih kejam. Oke, silakan duduk. Oke, ya. Saya datang ke sini bukan untuk menghibur orang. Saya pengen bawa perubahan orang. Nah, yang terakhir ini ilmu melipat gandakan rezeki. Kita lihat apa itu.
Ya. Yang terakhir, penutup untuk siang ini. Kita lihat tentang sacrifice spirit atau semangat pengorbanan atau semangat sedekah. Ya. Orang Batak ini menurut saya satu sisi bagus, dekat dengan Malaysia, dekat dengan Singapura, betul. Tapi satu sisi juga saya melihat di sini ekonominya agak slow. Ya, ekonominya agak slow. Nah, cara menggerakkan uang, cara menggerakkan ekonomi itu ya ada namanya mata uang. Namanya apa? Mata uang. Bahasa Inggrisnya apa? Mata uang. Bahasa Inggrisnya currency. Betul? Ini sekolah tamatnya ini. Mata uang apa? Currency. Currency berasal dari kata current. Current artinya apa? Arus. Jadi uang itu harus bergerak terus-menerus. Kalau dia berhenti, nilainya turun. Mesti digerakin. Cara gerakinnya gimana? Dua. Cara gerakinnya apa? Berapa? Hanya dua, nggak ada cara lain. Pertama, bisnis. Kedua, sedekah. Ya, nggak ada cara lain. Ngepet, wah nggak bisa itu. Ya. Pelihara tuyul, nggak bisa juga. Ya. Yang masuk akal adalah dua ini. Jadi kalau Anda pengen uangnya nilainya naik, Anda cuma melakukan dua hal ini saja. Bisnis, kalau enggak sedekah. Dalam bisnis ini ada pecahannya, namanya investasi. Investasi juga boleh. Investasi di mana? Properti, reksadana syariah. Ya, pakai yang syariah. Selagi ada yang syariah, cari yang syariah. Ya, mungkin syariah, bank syariah, asuransi syariah, mungkin belum.